Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 11 MIPA. Berjumpa dengan saya, Bu Hoir. Kita akan mulai belajar di semester awal pada semester ganjil ini. Oke anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar di materi pertama di KD 3.1 di semester ganjil ini, yaitu tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Ada sub materi apa saja di dalamnya? Yang pertama, kita akan belajar tentang torsi atau momen gaya. Berikutnya, kita akan belajar tentang momen inersia, kemudian momentum sudut, dilanjutkan dengan hukum Newton pada dinamika rotasi, kemudian ada juga keseimbangan benda, dan terakhir kita akan mengulas tentang titik berat. Materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar ini sangat penting kita pelajari. Kenapa? Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali kegiatan atau benda-benda yang menerapkan prinsip ini. Salah satu contohnya adalah jembatan. Untuk membuat jembatan, seorang teknik sipil harus memiliki ilmu dasar tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar ini. Kemudian gedung-gedung yang tinggi tidak mungkin bisa berdiri tegak tanpa ada konsep keseimbangan. Lalu apalagi yang sederhana, kita melihat ayunan atau jungkat-jungkit di sekolah PAUD atau taman bermain, itu juga menggunakan prinsip konsep ini. Kemudian apabila kita berjalan di atas tali atau rel kereta api yang jalannya sangat kecil, maka kita harus membalanskan tubuh kita agar kita bisa berjalan tanpa jatuh. Mari kita mulai belajar sub materi kita yang pertama tentang torsi. Setelah mempelajari tentang torsi ini, kalian diharapkan nanti dapat memahami dan menerapkan apa sih torsi, bagaimana memecahkan masalah yang berkaitan dengan torsi. Oke, kita mulai. Torsi atau yang disebut juga dengan momen gaya. Apa itu torsi atau momen gaya? Kalian tentu ingat di kelas 10 kalian sudah belajar tentang gaya. Nah, gaya merupakan suatu besaran yang menyebabkan benda dapat bergerak lurus. Nah, bagaimana dengan momen gaya? Momen gaya atau torsi merupakan besaran fisika yang menyebabkan suatu benda bisa bergerak rotasi. Jadi, garis pentingnya atau kata kunci yang paling penting adalah antara gaya dan momen gaya berbeda ada pada gerakan yang dihasilkan. Kalau gaya merupakan besaran yang menyebabkan benda bergerak lurus, sedangkan momen gaya menyebabkan benda bergerak rotasi atau berputar. Torsi memiliki simbol to. Membacanya to, simbolnya seperti ini. Di dalam torsi ada variabel dua besaran yang mendasari, yaitu gaya dan lengan gaya atau disebut dengan lengan momen. Gaya itu sendiri kamu sudah pernah belajar di kelas 10. Simbolnya adalah F, dia memiliki satuan Newton. Sedangkan lengan gaya atau lengan momen kita simbolkan dengan D, memiliki satuan meter. Oke, torsi didefinisikan sebagai perkalian antara gaya dengan lengan gaya atau lengan momen. Perkaliannya di sini merupakan perkalian cross atau cross product. Apa itu perkalian dua besaran yang menghasilkan besaran vektor? Sehingga nanti torsi merupakan besaran vektor. Masih ingat bukan? Apa itu besaran vektor? Besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah.
Oke, kita ulas lebih detail tentang torsi. Di dalam torsi harus ada dua besaran ini, yaitu gaya dan lengan gaya atau lengan momen. Ibu akan mencontohkan sebuah gagang pintu yang Ibu buat sebagai garis. Di sisi sebelah kiri ini adalah engsel yang bertindak sebagai poros. Kemudian sepanjang L ini adalah gagang pintunya. Apabila ada gaya yang Ibu berikan, gayanya di tempat ini A, kemudian saya tempatkan di tempat B, kemudian di tempat C, kemudian juga di tempat D, apakah terbukanya pintu itu sama? Ataukah lebih sulit di titik A, B, C, atau D? Nah, apabila kita memberi gaya tepat pada poros, apakah pintu akan terbuka? Jawabannya tidak. Pintu tidak akan pernah terbuka apabila gaya yang kita berikan tepat berada di poros. Artinya, torsi pada titik D, jika gayanya diberikan tepat pada poros, maka torsinya akan bernilai 0. Atau dengan kata lain dapat kita simpulkan, gaya yang kita berikan tepat persis atau melalui poros, maka torsinya bernilai 0. Atau dengan kata lain, gaya tersebut tidak dapat membuat benda itu bergerak rotasi. Sedangkan apabila kita memberi gaya pada A, B, dan C, maka benda ini akan berputar atau gagang pintu ini akan membuat pintu terbuka. Oke? Bagaimana cara mengetahui lengan gaya atau lengan momen itu ada di mana? Oke, Ibu akan menggambarkan kembali. Ini adalah poros. Ada sebuah benda sepanjang L diberi gaya F membentuk suatu sudut theta terhadap bidang horizontal. Nah, F ini adalah gaya. Ibu pikir kalian sudah tahu karena sudah belajar di kelas 10. Kemudian, lengan gaya atau lengan momen itu yang mana? Lengan gaya atau lengan momen kita bisa membuatnya dengan cara pertama, kita tarik garis kerja gaya. Sepanjang gaya itu bekerja. Berikutnya adalah tariklah garis dari poros ke garis kerja gaya yang kita buat, harus tegak lurus terhadapnya. Ini tegak lurus. Ini tegak lurus. Artinya garis yang kita buat ini adalah D-nya. Apa itu D? D adalah lengan gaya atau lengan momen. Sehingga lengan gaya atau lengan momen bisa kita deskripsikan sebagai panjang garis yang ditarik dari poros memotong tegak lurus garis kerja gaya. Itu adalah D. Sehingga di sini D itu besarnya sama dengan theta ini menurut matematis kalau bertolak belakang besarnya sama. Jika ini A, ini B, ini C, maka D adalah AB panjang AB kali sin theta. D sama dengan panjang AB kali sinus theta. Kok bisa begitu, Bu? Kita ingat kembali aturan sinus. Sinus theta sama dengan sin itu demi, depan dibagi miring. Depan sudut adalah D, sisi miringnya adalah AB. Maka D sama dengan AB kali sinus theta.
Oke, kita mengulas tentang torsi. Torsi adalah perkalian antara gaya dan lengan gaya. Tadi Ibu menyampaikan bahwa torsi merupakan besaran vektor. Besaran vektor itu harus ada arahnya. Arah torsi itu bagaimana? Nah, sebelum ke arah torsi, apa sih satuan dari torsi? Menurut persamaan ini, kita bisa menyimpulkan satuan torsi yaitu Newton kali meter. Ini adalah satuan torsi. Bagaimana dengan arah torsi? Arah torsi sesuai dengan kesepakatan. Namanya kesepakatan bebas, bisa sepakat dengan diri kita atau mengikuti buku. Kesepakatannya bagaimana? Ada dua kesepakatan. Torsi bernilai positif apabila torsi ini arah gerak yang dihasilkan atau arah rotasi yang dihasilkan oleh torsi searah dengan jarum jam. Sedangkan torsi bernilai negatif apabila rotasi yang dihasilkan arahnya berlawanan arah jarum jam. Kalian tidak perlu mempermasalahkan, loh Bu, di buku ini atau di buku itu tandanya berbeda. Ini hanya kesepakatan saja. Silahkan kalian bisa menggunakan kesepakatan yang mana. Nah, kemudian bagaimana sih Bu saya bisa tahu gaya yang saya berikan pada benda itu menghasilkan putaran searah atau berlawanan arah? Oke, kalian perhatikan, di sini ada poros. Namanya gerak rotasi pasti harus ada porosnya. Poros ini sebagai acuan kita. Misalkan gaya yang kita amati adalah gaya F di titik A yang berarah ke bawah. Maka cara menentukan searah atau berlawanannya, gaya ikuti arah gayanya ke bawah, kemudian putar ke poros. Lanjutkan, ini adalah putaran yang searah jarum jam. Maka torsi F di titik A bertanda positif. Bagaimana apabila gaya yang kita berikan pada suatu sistem itu tidak hanya satu, misalnya lebih dari satu? Bagaimana kita menghitung torsinya? Jadi torsi total diperoleh dari sigma torsi sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 dan seterusnya sebanyak jumlah gaya yang diberikan pada sistem. Misalnya saja suatu titik A, B, C, dan D, porosnya berada di titik C. Kemudian A kita berikan gaya ke atas, FA. Kemudian di titik B kita berikan gaya FB yang membentuk sudut theta. Di titik C ada gaya di titik D ada gaya FD yang arahnya ke bawah seperti ini. Oke, torsi ketika poros ada di C dengan 3 gaya yang diberikan pada sistem, yaitu sigma torsi di poros C sama dengan torsi pada gaya di A ditambah torsi pada gaya di B ditambah torsi pada gaya di D. Bagaimana dengan tandanya? Sesuai dengan kesepakatan tadi, searah berarti positif, berlawanan berarti torsinya negatif. Nah, mari kita perhatikan satu persatu. Gaya FA ke atas, saya putar ke poros, akan menghasilkan rotasi searah jarum jam. Maka ini positif torsinya. Kemudian gaya FB saya tarik
sesuai dengan arah gaya, kemudian saya putar ke poros, maka torsinya akan menghasilkan putaran searah jarum jam, sehingga torsi FB juga positif. Kemudian untuk gaya D, arah gaya D ke bawah, kemudian saya putar ke poros, maka ini juga menghasilkan putaran yang searah jarum jam, maka torsi FB-nya bernilai positif. Kemudian kita breakdown sesuai dengan persamaan torsi. Plus FA kali DFA ditambah positif FB kali DFB ditambah positif juga FD kali DFD. Gaya kali lengan gaya, gaya kali lengan gaya, dan seterusnya. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya, sehingga muncullah atau diperolehlah sigma torsi C. Karena ini positif semua, maka arah dari torsi di titik C adalah positif. Artinya searah jarum jam. Oke, kita ke contoh soal atau contoh bagaimana kita mengaplikasikan torsi untuk memecahkan sebuah permasalahan. Misalnya kita memiliki soal seperti ini. Suatu sistem benda sepanjang 12 cm diberikan 4 buah gaya seperti tampak pada gambar. Pada gambar ada titik P, Q, R, dan S yang masing-masing PQ, QR, dan RS panjangnya sama, yaitu 4 cm. Kemudian pada titik P ada gaya F1 sebesar 10 Newton, arahnya ke bawah. F2 besarnya 10 Newton, membentuk sudut 30 derajat terhadap arah mendatar. Kemudian F3 besar gayanya 5 Newton, dan F4 besar gayanya 10 Newton, juga membentuk sudut 30 derajat. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah torsi pada sistem dengan poros berada di titik S. Maka yang menjadi perhatian kita, porosnya berada di titik S. Diketahui sudah ada di dalam soal, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan ini. Ada 4 buah gaya, diminta menghitung torsi ketika poros berada di S. Maka torsi poros di S sama dengan torsi pada gaya F1 yaitu di titik P ditambah torsi pada gaya F2 yang berada di titik Q ditambah gaya ketiga berada di titik R ditambah torsi gaya keempat yang berada di titik S. Sama dengan torsi di P positif atau negatif, arah gayanya ke bawah, porosnya berada di kanan. Berarti menghasilkan putaran yang berlawanan arah jarum jam. Maka tandanya adalah min F1 kali D1. Kemudian gaya yang berada di titik Q, arahnya ke pojok kanan atas membentuk sudut 30 derajat, putar ke poros, maka ini akan menghasilkan putaran searah jarum jam. Maka bertanda positif F2 kali D2. Kemudian ditambah dengan gaya ketiga berada di titik R, arahnya ke atas, kita putar ke poros, maka menghasilkan putaran searah jarum jam, sehingga torsi R-nya positif F3 kali D3 ditambah dengan torsi pada gaya di S tepat berada di S, maka torsinya bernilai 0 karena gaya yang tepat melalui poros, maka dia tidak memiliki torsi atau torsinya bernilai 0. Seperti ini. Kita lanjutkan saja. Min F1 10 Newton. D1-nya mana D1-nya?
D adalah lengan gaya. Bagaimana kita menentukan D pada gaya F1? Kita buat garis kerja gaya. Lihat porosnya ada di sini. Maka kita tarik garis dari poros, memotong tegak lurus garis kerja gaya. Maka ini adalah D1, yaitu D1 sepanjang PS. Kemudian bagaimana kita menentukan D2? D2 kita tentukan, kita buat garis kerja gayanya terlebih dahulu. Kemudian kita tarik garis dari poros, memotong tegak lurus garis kerja gaya F2. Maka ini adalah D2, yaitu D2 sama dengan panjangnya Q ke S kali sinus 30 derajat. Kemudian bagaimana kita menentukan D3? Nah, D3 kita tarik garis kerja gayanya. Kemudian tarik garis dari poros, memotong tegak lurus garis kerja gaya di F3. Maka ini adalah D3, yaitu panjang RS. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan ini. Min 10 itu F1, tanda min karena berputarnya tadi berlawanan arah jarum jam. D1 panjang P sampai S adalah 12 cm, atau kita jadikan meter, yaitu 0,12 meter. Ditambah F2 sebesar 10 Newton. Ya, plusnya boleh kita tulis, boleh tidak, karena plus kali plus juga hasilnya positif. Kemudian D2 adalah QS. QS 4 berarti 8 cm kalikan dengan sin 30. 0,08 kali setengah. Setengah ini adalah nilai sinus 30 derajat. Ditambah F3 besarnya 5 Newton. D3 panjang R ke S yaitu 4 cm atau 0,04 meter. Kita selesaikan. 10 kali 0,12 negatif 1,2 ditambah dengan 0,8 dibagi 2 yaitu 0,4 ditambah 5 kali 0,04 yaitu 0,2, sehingga diperoleh hasil negatif 1,2 ditambah 0,4 ditambah 0,2, hasilnya adalah negatif 0,6. Satuan torsi Newton kali meter. Ini adalah torsi dengan poros di S. Apa artinya? Nilai 0,6 Newton kali meter ini adalah nilai torsinya, sedangkan tanda negatif artinya arah putaran yang dihasilkan oleh sistem ini adalah berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Oke anak-anakku, sampai di sini pembelajaran kita tentang torsi. Tetap semangat belajar, jangan lupa tetap berlatih. Apabila ada kesulitan, silakan segera bertanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu dengan pembelajaran kita tentang momen inersia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.